ingin tuh mau belajar dengan teman-teman dari luar. Akhirnya setiap hari itu saya keluar merayap tetangga di mana ada orang pendatang itu. Saya maunya ingin tahu. Akhirnya ada orang Jawa satu tetangga depan situ baru. Saya ingin mau usaha kopi. Kopi saya banyak tapi terhambur. Untuk kelolanya saya tidak tahu. Baru dia bilang, aduh ibu kasih yang mari saya ajar. Nyeki awalok halok, nyape awalok hat. Jika tangan tidak bekerja, maka mulut tidak akan mengunyah. Pepatah lama ini adalah perwujudan tertanam kuatnya etos kerja keras di lembah Sungai Balim. Pepatah ini pula lah yang memicu derai air mata Serlina Wenda, seorang perempuan pengusaha di lembah Balim. Kepedihan yang dirasakan Serlina berawal dari perasaan tidak berdaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Yang saya punya anak sendiri 6. Terus ini adik. Terus ini anak angkat. Dia sekarang SMK. Baru ini karena orang tua sudah lama meninggal, akhirnya nenek sama-sama. Jadi kebutuhan untuk dalam rumah itu saja saya pikirkan. Dan adik perempuan juga suaminya agak ekonomi lemah, akhirnya kita sama-sama kerja, bantu juga. Namun cerita pilu itu kini hanyalah kisah usang. Setelah lebih dari 1 dekade menjalankan usaha penggilingan kopi, Serlina sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Keberhasilan yang dicapai oleh Serlina tidak terjadi dalam 1 malam. Hari-hari yang panjang dan melelahkan dilalui perempuan ini untuk menjajakan kopi hasil produksinya. Untuk pemasaran ini tidak tahu, saya buta. Saya jual di pasar itu hanya bawa dengan saya kasih tahu orang yang kenal. Akhirnya saya jual-jual di pasar dengan anak-anak titip-titip. Waktu itu tidak ada mesin, saya pikul bawa ke bawah di jalan Sulawesi di bawah, saya giling situ, bawa pulang, bungkus, titip lagi. Itu pengaturan, saya kembali beli bahan, terus sisanya pikiran anak uang sekolah. Terus selagi untuk kebutuhan untuk yang dalam rumah yang kekurangan, pakai yang dari situ. Jadi 3 poin ini saja yang saya pakai. Kini setelah sekitar 16 tahun menjalankan usaha kopinya, Serlina sudah berhasil menyekolahkan beberapa anggota keluarganya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Suara dengung lebah yang mengancam tidak menggetarkan hati Yulia Walilo. Dengan penuh ketelitian, ia memisahkan cairan madu dari sarang lebah. Cairan kuning keemasan inilah yang memacu roda perekonomian keluarganya. Yulia sudah beberapa kali mengalami jatuh bangun dalam menjalankan usaha. Namun ia yakin bahwa roda kehidupan akan selalu berputar. Setelah beberapa kali gagal, kini ia menjalankan usaha peternakan lebah madu dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Saya buka kios kecil di sini. Dan itu jual kiosnya seperti makanan ringan, seperti gula-gula, sabun, minyak goreng yang enceran. Tapi ada keluarga di sekitar ini, mereka datang minta bon, terus minta uang taksi untuk ke kota. Baru mereka bilang, besok kami mau ini bayar. Terus saya kasih. Terus tahu-tahu hari besoknya mereka tidak bayar sampai lewat lagi 1-2 minggu. Akhirnya kios saya itu barang-barang sudah habis, terus uang modalnya sudah mati di situ. Terus saya coba lagi buka kios yang kedua. Terus tahan 3 minggu. Terjadi lagi seperti yang tadi. Baru sudah tutup lagi. Pada tahun 1996, sang suami mengikuti pelatihan peternakan lebah madu. Dari situlah awal mula usaha lebah madu Yulia. Dia minta tukar dengan papan, Pak Jalal itu.
Kebetulan kami punya satu pohon, baru sensor bersama, baru papamnya bagi dengan dia. Dari satu kotak itu kita kembangkan sampai 30 kotak. Tugasnya Pak Roni, dia buka peti, terus lepas ambil sisiran, baru lepas lebahnya, baru tugas saya itu putar dan ekstraktor. Kalau perhitungan keuangan itu jualnya sama-sama, bahwa orang pesan 5-10 botol begitu, kami isi di gantung baru pakai motor bawa. Kalau jumlah botol yang banyak itu kita pakai mobil. Tapi keuangannya saya. Pak Roni tidak pegang, tapi dia kasih saya. Dari hasil penjualan madu, Yulia sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Selain itu, ia dan suami menyisihkan sebagian penghasilannya untuk melanjutkan pendidikan. Sebagiannya buat saya biayai anak sekolah, terus untuk beli kebutuhan dalam keluarga sehari-hari, terus sebagian bisa simpan, sebagian tuh biaya sekolah juga. Kebetulan saya dengan suami saya juga, kami ini sementara sekolah di STT Waterpost. Kemarin tanggal 20 sudah selesai wisuda. Ya waktu itu kalau saya pikir, saya ini sudah punya usaha begini, kalau saya tidak sekolah untuk atur dalam keuangan, terus untuk administrasinya, itu saya belum toh. Akhirnya kalau saya lewat sekolah mungkin ada sedikit bisa begitu. Jadi dapat pengetahuan. Serlina dan Yulia adalah peserta program pelatihan kewirausahaan. Mereka berdua sudah menyelesaikan program pelatihan mereka pada awal tahun 2009. Kini, mereka menerapkan ilmu yang sudah mereka pelajari untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki. Seperti ya usaha untuk dia kasih kita untuk semangat untuk kerja, cara keuangannya, administrasinya, cara kemasannya, bagaimana seperti itu. Sementara ini saya tidak ada untuk jalan keluar untuk kerjasama dengan saya. Akhirnya dapat AILO itu, mungkin lewat itu saya bisa kredit untuk lebih meningkat lagi usaha saya. Saya dapat ilmu di situ. Kemajuan yang dicapai oleh Serlina dan Yulia adalah bentuk dari perubahan pola pikir perempuan Papua. Mereka yang selama ini oleh adat ditempatkan di belakang panggung, kini mulai bisa menampilkan diri mereka di atas panggung. Jadi untuk Kabupaten Jaya Wijaya kalau dulu kehidupan perempuan di kabupaten ini cukup memprihatinkan. Tetapi dengan adanya perkembangan yang terjadi sehingga masyarakat mulai mengerti dengan tingkat kehidupan yang lebih layak, lebih baik, sehingga perempuan ini disejajarkan begitu. Jadi artinya jangan di dalam hal-hal tertentu bukan hanya laki-laki saja, tetapi perempuan juga ikut terlibat. Peran perempuan dalam keluarga itu kita melihat dari tinjauan biblis, tinjauan kitab suci. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Mengapa dikatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Itu tidak ditempatkan di atas atau di bawah, tetapi setara, sederajat. Potensi perempuan di daerah pegunungan tinggi Papua sangatlah menjanjikan. Namun perempuan di daerah ini terkungkung oleh adat, serta tidak memiliki akses untuk sarana pengembangan diri mereka sendiri. Kedua hal inilah yang mendorong AILO untuk menyelenggarakan program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan di Papua. Pada dasarnya ketika AILO dengan dukungan dari UNDP untuk melakukan program ini, kita bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya di daerah pegunungan. Terus terang awalnya saya sendiri selaku penanggung jawab dari program ini tidak terlalu optimis bahwa sanggupan masyarakat begitu besar. Ternyata dari apa yang telah kita kerjakan, tanggapan masyarakat sangat baik. Bahkan permintaan untuk melakukan pelatihan seperti ini bukan hanya ada di Wamena dan sekitarnya, tetapi juga ada dari kampung-kampung dan pos-pos terkecil. Program pelatihan kewirausahaan diawali pada awal tahun 2009. Setelah hampir setengah tahun berlangsung, program ini sudah berhasil melampaui target yang ditentukan. Pelatihan ini
telah berhasil melatih lebih dari 400 orang perempuan pengusaha. Sudah ada 3 kegiatan pelatihan yang dilakukan, yaitu di Tiom, di Pirime, dan di Maki. Dan ini secara perlahan, artinya kita mulai melihat ketika ibu-ibu ini mereka mendiskusikan informasi itu kayak di gereja, di pasar. Wah, saya baru ikut kegiatan kemarin, ikut pelatihan, ikut seperti ini. Saya sekarang sudah bisa menganyam wall, menganyam benang, tapi pakai alat ini. Nah, seperti itu. Artinya itu kan tanda-tanda bahwa memang sedang ada perubahan yang sedang terjadi. Keberhasilan ini bukan hasil kerja Ailo semata. Peran serta dari pemerintah, gereja, dan juga masyarakat menjadi faktor yang mendukung keberhasilan program ini. Untuk mencapai tahapan usaha yang lebih baik, Ailo memberikan akses kepada lembaga keuangan mikro. Bank Pembangunan Daerah Papua menjadi salah satu lembaga keuangan yang turut serta dalam memperbaiki kondisi kehidupan perempuan Lembah Balim. Selama ini mereka sangat terbatas dukungannya terhadap lembaga-lembaga pembiayaan karena lembaga pembiayaan lokal di wilayah ini sangat terbatas. Dan kami bersyukur bahwa dukungan dari lembaga pembiayaan khususnya bank pemerintah daerah sangat baik sehingga sebagian daripada peserta pelatihan ini juga sudah memiliki akses terhadap adanya pembiayaan mikro dan mendapatkan dukungan pembiayaan mikro. Program pelatihan kewirausahaan sudah mulai menunjukkan hasil nyata di masyarakat. Banyak pihak yang sudah terbantu, terutama kaum perempuan Wamena. Usaha penggilingan kopi dan peternakan lebah madu milik Serlina dan Yulia hanyalah sebagian kecil dari potensi perempuan Wamena. Masih banyak lagi potensi yang belum tergali. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pihak-pihak yang terkait untuk menguak kilau permata yang tersembunyi di Lembah Balim. Ora